Baik, kita lanjut ke nomor 3. Tadi nomor 2 sudah selesai, berarti sekarang kita ke nomor 3. Persamaan yang ada di nomor 3 itu adalah AXY ditambah BY kuadrat dikurangi X terdapat DX sama dengan ditambah 2/3 AX dalam kurung 1/2 X ditambah Y PY sama dengan 0. Ini dengan A dengan A itu sama dengan, kita keluarkan saja dengan A adalah 3 faktorial per 2 faktorial, di mana faktorial sama dengan n faktorial sama dengan n faktorial n dikali kurung n dikurangi 1 dikali n dalam kurung 2 kemudian sampai 2 dan B adalah bilangan asli genap pertama. Oke. Selanjutnya penyelesaiannya. Poin A itu kita sama seperti nomor 2 tadi menuliskan nilai A dan B, menuliskan nilai A dan B ke dalam menuliskan nilai A dan B ke dalam persamaan diferensial tersebut. Tadi A-nya 3 faktorial per 2 faktorial, berarti kita masuk ke persamaan 1 untuk mengetahui A itu 3 faktorial per 2 faktorial. Oke, itu berarti A, kita beri keterangan A ya. A sama dengan, jadi persamaan 2-nya kita cari B sama dengan untuk bilangan asli genap pertama itu 2 ya. Oke, sudah.
Berarti persamaan yang diketahui, persamaan diferensial yang diketahui kita tuliskan. Berarti persamaan 3 ya, kita masukkan ini. Boleh di copy, tapi boleh juga kita dikasih keterangan, maka A itu sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kalian diferensial yang diketahui itu yang B ini, yang A masih yang A ini. Nah, kita tambahkan kali. Cukup kali 1/2 juga dikali. Sudah. Oke, sudah diketahui persamaannya. Tinggal kita masukkan substitusi nilai A dan B. Ke persamaan 3. Oke, sekarang persamaan 4 kita substitusi seperti biasa menggunakan perintah substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Oke, A ini sudah berubah. A ini langsung dikali. Oke, masuk ke persamaan 5. Kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 4 atau mensubstitusi nilai B. Berarti ini persamaan 5 sama dengan substitusi persamaan 2 ke persamaan 4. Berarti sekarang tadi benar ya, persamaan 5 substitusi persamaan 2 ke persamaan 4 ya, tadi karena ini sudah ini berarti ya persamaan 4. Oke, sudah. Oke, kita sudah dapat ya substitusi nilai A dan B. Setelah ini berarti kita buat kesimpulannya, jadi persamaan diferensialnya adalah kita copy paste ini. Oke, itu untuk nomor 3 poin A. Selanjutnya nomor 3 poin B, yaitu membuktikan persamaan diferensial pada poin A eksak atau bukan. Membuktikan persamaan diferensial pada poin A. Diferensialnya persamaan ini eksak atau bukan. Langsung kita masuk. Kita tuliskan dulu persamaannya. Kita pesan 1. Kita copy paste. Kita copy paste sudah, tinggal kita enter. Oke. Selanjutnya kita misalkan seperti biasa, tapi kita misalkan nilai P saja. Sekarang P-nya itu yang ini dan Q-nya yang ini.
Oke, ini sudah P, ini Q dan ini Q kita selesaikan saja dulu. Di sini kita boleh tuliskan atau kita copy dari sini. Langsung kita operasikan 2x dikali 1/2x itu maka hasilnya x pangkat 2 ditambah 2xy dy sama dengan 0. Oke. Jadi kita di sini boleh menuliskan, kita copy ganti ke sini v. Oke, yang ini kita ganti. Oke. Selanjutnya kita mencari turunan dari P terhadap Y dan Q terhadap X nanti ya. Sekarang P terhadap Y terlebih dahulu. Oke, nanti masuk ke persamaan 2. Oke, tapi sebelum masuk kita masukkan dulu yang P dan Q nya ya, agar nanti bisa dioperasikan. Tapi persamaan 2 dulu, persamaan 2 itu kita sebagai P sama dengan 3x kali ditambah 2y kuadrat dikurang x. Oke, sekarang yang Q satu lagi, Q persamaan 3 berarti Q sama dengan, kita copy. Oke, ini ditambahkan kali. Oke, itu untuk P dan Q. Lanjut ya, setelah P dan Q sudah dimasukkan, kita lanjut untuk mencari turunan dari P terhadap Y. Kita copy. Oke, masukkan yang itu berarti RHS dari persamaan 2 terhadap D ya. Oke, sudah. Berarti 3x tambah 4y. Oke. Selanjutnya mencari turunan dari x. Oke, masuk ke persamaan. Oh, ini bukan persamaan 2. Ini persamaan 4. Ini persamaan x persamaan 2 R. Oke, sebentar. Oke, ini kayaknya kita harus mengaktifkan ulang persamaannya. Oke, sudah. Tadi harus diaktifkan ulang karena tadi ada yang sama ya. Jadi dia sedikit bingung. Selanjutnya berarti persamaan kelima mencari terhadap x. Kita masukkan Q. Persamaan itu RHS dari persamaan ketiga. Oke. Kita bisa menarik kesimpulan karena ini tidak sama dengan x dx, maka persamaan diferensial yang ini
itu untuk pengerjaan nomor 3 poin B. Selanjutnya kita ke poin C nya. C itu soalnya. Oke, poin nomor C soalnya itu seperti jika persamaan di atas bukan eksak, tentukan faktor integral bagi persamaan diferensial tersebut. Oke, sekarang ini bukan eksak, berarti sekarang kita kan faktor integral dari persamaan ini. Caranya yaitu pertama kita tuliskan dulu faktor pengintegral ya tadi. Caranya faktor pengintegral itu fx sama dengan pangkat integral dari Rx dx Oke, ini ya kita tuliskan dulu. Rumus dari Rx itu kita tuliskan dulu saja. Rumus dari Rx itu untuk mencari Rx itu sama dengan 1 per Q dalam kurung ini turunan dari P dikurang ini masih ini terhadap X ini tidak terhapus. Oke, ini rumusnya. Sebelum masuk ke itu kita masukkan dulu nilai dari masing-masing. Ini Q berapa, ini berapa. Yang pertama kita tuliskan nilai Q P dulu saja. Kita sekalian berarti persamaan 1 masih di persamaan 1 baru persamaan P itu tadi ini ya. Kita copy. Terus persamaan keduanya itu Q. Dari yang ini Q. Kita copy. Oke. Selanjutnya itu nilai dari yang ini ya. Tadi sudah di atas, kita tuliskan kembali. Sekarang persamaan 3 yang ini P. Kita copy paste. Tapi ini kita ubah karena di sini P nya itu sebagai persamaan 1, berarti kita ubah ke persamaan 1. Oke, sama ya. Selanjutnya nilai dari yang Q turunan nilai. Oke, berarti kita persamaan 4 itu kita copy saja di sini, tapi kita ubah yang ini menjadi persamaan 2 karena Q ada di persamaan 2. Oke, sudah. Ini sudah ya. PQ turunan P turunan Q. Selanjutnya itu mencari Rx ya. Mencari ini. Itu caranya itu dengan substitusi Q, kemudian ini ya, koma ke Rx
substitusi Q bermain ke Rx. Oke, masuk ke persamaan. Sekarang persamaan 5 untuk ini substitusinya ya. Persamaan 5 itu 1 per Q. Q itu ada di persamaan 2, berarti substitusi persamaan substitusi persamaan RHS ya. RHS di sebelah kanan, RHS dari persamaan 2. Oke. Kemudian ini substitusi persamaan turunan itu persamaan 3, ini persamaan 3 dikurangi substitusi persamaan ke nilai Qx persamaan keempat. Oke, ini hasilnya. Oke, sudah ketemu ini Rx-nya. Selanjutnya kita memasukkan ke sini, tapi sebelumnya ini bisa difaktorkan. Bagian bawah ini bisa difaktorkan menjadi X dalam kurung X ditambah 2Y. Oke, caranya itu bisa melalui dua cara. Pertama, memisahkan yang ini dulu ya. Kita cari faktor sendiri. Kalau faktor yang penyebut ini kita cari secara terpisah. Itu caranya itu kita buat persamaan baru, persamaan ke-6. Berarti sekarang ini ya, mencari faktor dari penyebut. Rumusnya itu denom, ini penyebut denom dari RHS bagian 2, RHS dari persamaan ke-5. Oke, kita lihat ini ada. Oh maaf, ini karena faktor lupa memasukkan faktor. Sebelumnya denom faktor, ini kita berkurung RHS faktor denom RHS persamaan ke-5. Oh maaf, kalau ini harus dipisahkan dulu ini. Berarti kita langsung saja pakai yang faktor, langsung memfaktorkan ini. Rumusnya faktor sama langsung ke persamaan ke-5 nya. Sebentar, kita hapus faktor. Ini harus dipisahkan kalau pakai ini. Berarti kita faktor, kita langsung saja faktor dari persamaan Oke, dapatlah 1 per X. Jika dikeluarkan kan X dalam kurung X ditambah 2Y, ini bisa habis berkah X tambah 2Y dibagi X tambah 2Y, habis jadilah 1 per X. Ini hasilnya ya. Langsung difaktorkan saja, jadi bertemu hasil seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita masukkan ke Fx. Ini nilai Rx kita masukkan ke Fx. Oke. Kita tuliskan terlebih dulu, nanti Rx itu nilai sama dengan 1 per X ya. Nah, sekarang kita substitusi nilai Rx ke faktor integral. Kita copy saja. X ini Rx dxg. Nah, ini kita beri dulu Rx, nilai Rx. Oke.
Selanjutnya kita mensubstitusi nilai Rx ke Fx. Caranya yaitu persamaan baru dulu, kita tuliskan ini. Segini saja, kita copy, kemudian pangkat, kita masukkan substitusi. Persamaan yang mengandung Rx itu persamaan 6, tapi di bagian kanan berarti RHS dari persamaan 6. Persamaan 6. Oke, enter. Oke, ln X. Ini nilai ln X, maka persamaan 9 itu ln X atau RHS dari persamaan 8 itu seakan dengan X, nilainya X, ya, dengan X. Oke, selanjutnya sudah diketahui Fx, maka Fx itu sama dengan X. Ini sudah. Tapi tadi perintahnya itu faktor per integral, kemudian tentukan persamaan diferensial baru. Sekarang dikalikan dengan faktor per integral. Faktor per integralnya adalah X, berarti sekarang kita mengalihkan Fx ini ke persamaan yang tadi. Oke. Sekarang kita kalikan nilai Fx kalikan sama dengan X ke persamaan yang tadi, yang awal kita cari. Ini dikalikan. Oke, perintahnya sekarang kita masuk. Berarti dikalikan itu kita masuk ke persamaan dulu. Mesti dikalikan berarti X itu 3 kali X dikali dalam kurung 3 dikali X dikali Y ditambah 2 Y pangkat 2 dikurangi X dx ditambah dalam kurung X dikali dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2 dy sama dengan 0. Oke, maka hasilnya persamaan 11 itu 3x pangkat 2 Y ditambah 2x Y pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dx ditambah X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 Y dy sama dengan 0. Oke, ini. Maka diketahui ini persamaan baru. Maka persamaan diferensial baru setelah dikalikan faktor integral adalah
Oke, itu selesai nomor 3 poin C. Satu lagi kita mencari di poin D, soalnya itu B. Soalnya tentukan solusi persamaan diferensial poin C. Oke, ini soalnya tentukan. Oke, cara pertama kita tuliskan dulu persamaannya. Persamaan diferensialnya ini. Masuk ke persamaan 1, kita masukkan persamaan diferensialnya. Kita kali. Oke, sekarang kita misalkan M itu boleh itu dan N Oke, seperti biasa kita masukkan M persamaan 2. Sekarang kita milih M kali N, kita hapus dulu. Ini kita masukkan. Oke, persamaan ketiga itu N sama dengan N. Oke, N dan M sudah, berarti sekarang mencari turunan dari keduanya. Jadi pertama kita mencari turunan dari terhadap Y, M. Oke, persamaan 4 M kita, terus kita masukkan nilai M. RHS dari persamaan M itu persamaan 2. Oke, selanjutnya mencari M. X M persamaan 5. X M kita hapus, jadi RHS dari persamaan N nya persamaan 3. Oke, nah karena kesimpulan karena sama dengan X M maka persamaan N ini adalah eksak. Jadi sekarang kita mencari solusi persamaan diferensial. P-nya kurang. P adalah
U-nya itu integral dari mdx ditambah KY. Oke, tadi solusi persamaan ini dalam X. Pertama kita cari persamaan ke-6, itu ini kita copy. Oke, M-nya itu berarti kita substitusi M persamaan enggak? Sub RHS dari persamaan. Nah ini U-nya. Selanjutnya diturunkan persamaan 6 terhadap Y. Diturunkan persamaan 6 terhadap Y. Persamaan 7 itu berarti terhadap Y kita ganti dengan substitusikan RHS dari persamaan 6 terhadap 1. Oke, hasilnya sudah diketahui. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat Y ke aksen Y. Oke, diketahui bahwa ini itu sama dengan N, yaitu N itu maka persamaan ke-8 sekarang itu kita masukkan nilai N. Oke, selanjutnya itu maka berdasarkan persamaan 7 dan 8 itu jadi persamaan 9 persamaan 7 itu sama dengan RHS dari persamaan 8 N. Oke, nah selanjutnya yang ini kita mencari nilai dari aksen Y atau turunan dari KY. Dan persamaan 10 itu berarti LHS dari persamaan 9 ya ditambah itu negatif dari ini X pangkat 3 ya, kita coba X pangkat 3. Oke, sama dengan RHS persamaan 9 ditambah negatif dari itu. Oke, jadi keaksen Y-nya itu sama dengan 0. Sekarang kita integralkan keaksen Y-nya. Integral dari persamaan ke-10. Integralkan persamaan 10 berarti sekarang persamaan 11 itu integral dari persamaan sub
substitusi RHS dari persamaan 10 terhadap Y tentunya. Oke, kita langsung tambahkan konstanta C. Persamaan 11 sudah diketahui, integralnya sudah. Selanjutnya karena sudah diketahui ini sehingga itu yang UXY sama dengan C. UXY sama dengan C. Kita masukkan nilai U-nya dulu, kita tuliskan saja U-nya itu yang ini. Dengan KY ini kita tambahkan KY sama dengan C1. Oke. Selanjutnya kita substitusi nilai KY ke persamaan U ini ya. Berarti sekarang mulai ke persamaan 12 persamaan 12 itu kita substitusi persamaan KY itu persamaan ini RHS dari persamaan 11 ke persamaan itu persamaan 6. Maaf, salah. Ini selesai, tidak perlu pakai RHS, langsung saja kan itu KY ya, kita masukin nilai KY. Nah, oke. Ini dia. Oke, setelah dimasukkan baru kita yang U ini ya. U X, Y sama dengan C. Sekarang persamaan ke-13. Persamaan 13 itu substitusi persamaan 12. Langsung saja persamaan 12 itu sama dengan C. Oke. Maaf, RHS. Kita RHS. Ini. Oke. Selanjutnya kita konstanta. Kita pindahkan ke ruas kanan. Persamaan ke-14 itu berarti kita kurang ini yang C-nya kita hilang, berarti LHS dari persamaan ke-13 ya, ditambah negatif dari C1 itu sama dengan RHS dari persamaan 13 ditambah negatif C1. Enter. Oke, sudah. Selanjutnya persamaan 15 kita ubah itu menjadi C2 dulu. C2 disatukan ya, C dikurangi C1 nya, LHS dari persamaan 14
sama dengan C2. Oke, nah kita hilangkan pecahannya. Ini berarti persamaan 16 itu sama dengan LHS dari persamaan 15 dikali dengan 3. Oke, sama ini RHS dari persamaan 15 dikalikan 3. Oke, 3C nya kita ubah menjadi K persamaan 17 dengan LHS dari persamaan 16 itu sama dengan K. Kita beri keterangan K itu sama dengan 3C2. Oke, maka sudah ya, temu maka tadi soalnya ini kita copy saja, adalah ini dia. Oke, sudah selesai untuk nomor 3 poin D. Nah, sudah sampai solusi. Jadi hasilnya itu 3x pangkat 3 pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat dikurang x pangkat 3 sama dengan K.